Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, serta sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ya, dalam program Simpel Jago atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Bontang bersama dengan PKTP Bontang. Perkenalkan, Bapak nama Dadan Sukmawan, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dari SMP IT Darul Hikmah Bontang. Kesempatan ini akan membersamai kalian dalam pembelajaran dari rumah yang akan membawakan materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tentang aktivitas kebugaran jasmani kelas 7. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, untuk mengundang keberkahan dan demi kelancaran serta kemudahan kita dalam menerima ilmu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Setelah siswa mengikuti pembelajaran tentang aktivitas kebugaran jasmani, diharapkan anak-anak mampu untuk yang pertama mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk menjelaskan berbagai bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Yang ketiga, mampu menjelaskan bagaimana cara melakukan latihan kebugaran jasmani. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu untuk melakukan aktivitas latihan kebugaran jasmani. Tahukah kalian tentang aktivitas kebugaran atau kesegaran jasmani? Dan apa komponen-komponennya? Kalian harus memahami ini agar kalian dapat merasakan manfaatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas yang kita lakukan, kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani sangat dibutuhkan. Orang yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik akan dapat mampu melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan tanpa mengalami rasa kelelahan yang berarti. Serta orang yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang baik, setelah berhenti bekerja, dia pun akan tetap bugar, akan merasakan segar, tidak ada rasa kelelahan yang dirasakan. Oleh karena itu, ini penting, dan agar mendapatkan derajat atau tingkat kebugaran jasmani yang baik, maka perlu dilakukan latihan teknik-teknik latihan ya, yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang yang memiliki derajat kebugaran jasmani yang bagus, tubuhnya sehat, dia akan mampu melakukan banyak
aktivitas-aktivitas dan dia akan mampu mengerjakan berbagai beban yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan derajat kebugaran jasmani yang baik. Nah, seperti apa latihan-latihan yang bisa kita lakukan dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga tubuh masih bisa melaksanakan aktivitas serupa di keesokan harinya. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Di antaranya, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas, tentunya dengan aktivitas fisik. Makanan yang sudah kita masukkan ke dalam badan kita maka akan kembali terbakar, sehingga antara pemasukan dan pengeluaran itu dapat seimbang, dan kegemukan pun akan dapat terhindari. Berikutnya, mencegah penyakit jantung. Dengan berolahraga, denyut jantung kita akan terlatih untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Manfaat berikutnya dapat mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Kemudian meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah kepintaran, memberi banyak energi, mengurangi LDL dan menaikkan HDL, menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Dengan berolahraga, kita akan fokus dalam aktivitas fisik tersebut, sehingga semua beban pikiran dan tekanan yang ada dalam diri kita itu akan sedikit terlupakan, sehingga setelah melakukan aktivitas fisik ini, latihan kebugaran jasmani, pikiran kita akan kembali fresh dan akan terasa segar. Kemudian manfaat berikutnya, menurunkan resiko kanker tertentu, melindungi dari osteoporosis, kemudian meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. Aktivitas kebugaran jasmani ini akan membuat seseorang dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya, dan tentunya citra dirinya akan semakin positif atas penilaian diri sendiri ataupun penilaian orang lain terhadap dirinya. Kemudian meningkatkan mood atau perasaan yang baik dan membuat awet muda. Banyak penelitian yang melihat atau mengungkapkan bahwa dengan berolahraga maka orang akan kelihatan awet muda. Dan terakhir, manfaat ini adalah membuat anak-anak dapat mengikuti beraktivitas. Orang tua yang memiliki anak-anak atau anak-anak memiliki orang tua yang suka berolahraga, biasanya anak-anak pun akan suka untuk ikut melakukan aktivitas olahraga bersama orang tuanya. Karena itu, aktivitas kebugaran jasmani ini akan bermanfaat sekali untuk membuat anak-anak ikut beraktivitas. Berikutnya, bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Apa saja bentuk-bentuk latihan dan contoh latihan aktivitas kebugaran jasmani? Yang pertama adalah latihan kekuatan. Ini adalah komponen yang
terdapat dalam kebugaran jasmani. Apa itu kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Contoh latihan untuk kekuatan ini adalah diantaranya squat jump. Squat jump ini untuk melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut. Kemudian push up. Push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Ada lagi latihan sit up, melatih kekuatan otot perut. Angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Dan back up, melatih kekuatan otot perut dan punggung. Jadi latihan kekuatan ini ya banyak sekali sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 2. Latihan daya tahan aerobik. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Contoh latihan untuk daya tahan ini yang bisa dilakukan diantaranya lari 2,4 km, kemudian lari 12 menit, lari multi-stage, angkat beban dengan beban yang ringan namun dengan repetisi dan set yang banyak, dan lari naik turun bukit. Ini contoh-contoh latihan untuk daya tahan aerobik. 3. Latihan daya tahan otot. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Latihan yang dapat melatih daya ledak otot adalah latihan yang bersifat cepat atau berlangsung secepat mungkin. Contohnya yaitu latihan vertical jump atau meloncat ke atas. Latihan ini untuk melatih daya ledak otot tungkai. Kemudian bisa juga dilakukan front jump atau meloncat ke depan. Latihan ini untuk melatih daya ledak otot tungkai. Kemudian contoh lainnya yaitu side jump atau meloncat ke samping. Latihan ini untuk melatih daya ledak otot tungkai. 4. Latihan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya. Contoh latihannya adalah lari cepat 50 meter, lari cepat 100 meter, dan lari cepat 200 meter. Ini adalah latihan-latihan untuk latihan kecepatan atau speed. Kelenturan. Kelenturan adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Contoh latihannya yaitu peregangan dinamis dan peregangan statis. Gerakan ini
biasa kita lakukan ketika mengawali olahraga atau aktivitas olahraga dengan melakukan pemanasan dinamis atau statis. Dan gerakan-gerakan ini bisa kita lakukan sebagai aktivitas latihan kebugaran. 6. Latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu dengan cepat dan tepat, seperti dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan, dan sebaliknya. Kelincahan ini dapat dilatih dengan lari cepat dengan jarak sangat dekat, kemudian berganti arah. Contoh latihannya adalah lari zigzag, lari bolak-balik 5 meter, lari bolak-balik 10 meter, dan lari angkat 8. 7. Koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Contoh latihannya: memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Ini contoh latihan. Kemudian contoh berikutnya, memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kiri, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kanan. Ini sebaliknya. Latihan yang lain, melempar ke atas bola tenis dengan tangan kanan, kemudian menangkap kembali dengan tangan kiri. Atau bisa juga dilakukan latihan melempar ke atas bola tenis dengan tangan kiri, kemudian menangkap kembali dengan tangan kanan. Ini sebaliknya. Ini adalah contoh latihan koordinasi. 8. Latihan keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan ini. Contoh latihannya adalah berjalan di atas balok kayu sebesar 10 cm sepanjang 10 meter. Contoh yang lainnya, berdiri dengan satu kaki jinjit. Ini untuk latihan keseimbangan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan tubuh membentuk kapalan. Bisa juga dengan latihan sikap lilin dan latihan berdiri dengan tangan sebagai sandaran tubuh. Latihan ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sepak bola dan bola basket merupakan olahraga yang membutuhkan ketepatan yang baik untuk memasukkan bola ke gawang dengan kaki dan memasukkan bola ke keranjang dengan tangan. Contoh latihannya, melempar bola tenis ke tembok sebelumnya tembok telah diberi sasaran. Atau untuk lebih spesifik pada cabang olahraga tertentu, misalnya bola basket, adalah dengan latihan memasukkan bola ke keranjang tepat di bawah ring. Sedangkan untuk sepak bola dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang. Bentuk latihan kebugaran jasmani berikutnya adalah latihan reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Contoh latihannya, menangkap bola tenis yang dilempar ke kanan dan ke kiri oleh orang lain.
Itu tadi penjelasan tentang bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani beserta contoh latihannya. Bentuk-bentuk latihan tersebut merupakan komponen yang mendukung dalam kebugaran jasmani. Berikutnya, mari kita saksikan contoh-contoh gerakan latihan yang tadi sudah kita simak bersama. Berikutnya adalah pembahasan tentang aktivitas tes kebugaran jasmani. Apa fungsi tes kebugaran jasmani? Yang pertama, fungsinya untuk mengukur kemampuan fisik dan kebugaran jasmani seseorang. Kemudian, dengan dilakukannya tes kebugaran jasmani, yang kedua, hasilnya dapat dijadikan acuan bagi seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi kita bisa mengetahui tingkat kebugaran kita di level yang mana. Yang ketiga, mengetahui perkembangan kebugaran jasmani seseorang. Setelah kita melakukan latihan-latihan dari mulai kecepatan, daya tahan, kelincahan, kekuatan, dan lain sebagainya, maka ketika dilakukan tes kebugaran jasmani akan diketahui perkembangannya sejauh mana kita sudah melakukan latihan-latihan tersebut, apakah ada peningkatan
instan atau tetap. Kemudian fungsi yang keempat, dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan aktivitas yang jadi kalau dari hasil itu ternyata kita masih ada kekurangan dalam komponen-komponen tertentu, maka kita harus meningkatkan komponen-komponen yang kurang. Misalnya kalau di sekolah ada seleksi untuk siswa yang akan mengikuti lomba, dan untuk mendapatkan prestasi yang terbaik maka dilihat dia kekurangannya di mana, maka dilakukanlah nanti setelah dilakukan tes program-program untuk menutupi kekurangan atau meningkatkan kelemahan yang ada pada siswa tersebut atau atlet tersebut. Seperti apa latihan atau bentuk-bentuk tes yang bisa dilakukan? Di antaranya aktivitas tes lari cepat 60 meter. Kemudian tes angkat tubuh atau pull up 30 detik untuk putri dan 60 detik untuk putra. 3. Tes baring duduk 60 detik. 4. Tes loncat tegak. Dan 5. Tes lari jauh 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Atau bisa juga 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Aktivitas tes lari 60 meter bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang, dan cara memberi skornya adalah ketika sudah mencapai waktu finish pelari tersebut, catat waktunya. Kemudian aktivitas tes angkat tubuh tujuannya untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan otot bahu. Skor hasilnya itu sesuai dengan jumlah angkatan. Kemudian tes baring duduk 60 detik tujuannya untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Cara mengukurnya adalah jumlah hasil angkatan. Kemudian tes loncat tegak tujuannya untuk mengukur daya dedak atau tenaga otot ya, tungkai. Dan untuk tes ini contohnya untuk penghitungannya seperti ini ya. Dan terakhir dari jenis tes kebugaran jasmani itu adalah tes lari jauh 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra, atau 800 meter untuk putri dan 1000 meter untuk putra. Tujuannya untuk mengukur daya tahan, kardio, respiratory endurance ya. Baik, terima kasih. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa dicoba oleh anak-anak, dilakukan di rumah agar kesehatan, kebugaran dan kesegaran jasmani kita bisa lebih baik ya, sehingga kita mampu melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.